Itu kan biasanya ambil duluan di atas picknya. Ya. Makanya itu pointless dari Lutfi gitu loh. Dia siap ditempatkan dimanapun, pakai apa aja ya. Tapi itu dilematis banget sih, apalagi untuk game-game terakhir kayak gini. Kadang dari POV coachnya juga harus mempertimbangkan banget apakah ini untuk kasih mereka hero yang mereka inginkan atau sesuai dengan rencana awal mereka gitu kan. Dan Justin, ini akhirnya jadi prioritas utama setelah dua game tadi nggak terlalu terlirik ya. Makanya kan udah hero nyaman aja. Kalau emang ternyata ISK lebih leluasa dengan adanya Cushin, dia bisa lebih bikin play, ya udah Kobe. Jangan ditahan-tahan. Soalnya di band juga sih bro. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya kesempatannya terbuka dapetin ke arah why not? Nah tapi game satu kan gak di band. Nah itu dia kan permasalahannya. Ditambah lagi kan Hayabusa juga sudah di band ya sebenarnya dari tekniknya jadi setidaknya lumayan mengamankan lah untuk Jushin nggak terlalu agak panikan banget nih karena kita tahu sendiri kan untuk Hayabusa paling enak makanannya itu di arah gateway-nya dan lihat dengan gila ya dan ternyata enggak soalnya nggak bilang fokus ke arah Sugi dan juga birunya dulu yang menurutku kayaknya bakalan banget nih Nah udah sampai ini High Transport draft yang membawakan mereka waktu itu menjadi juara juga kan Alpha Matilda ya. Draft kemenangan nih berarti. Draft kemenangan udah ini udah 2-0 satu game lagi tim Liquid kalah mainin gameplay terbaik mereka aja Mode juara berarti keluar mungkin ya. ya Mungkin ya, itu apakah masih ada nanti begini iya ya. apakah nanti akan dapat armor NC ya nggak tahu kan tiba-tiba ada tuh ya Luar gitu buat kan Dia dijawab dengan Franco, Franco. boy. Ini juga satu hal yang pasti udah dipersiapkan ya sama Onyx. udah pasti karena dengan jawaban Franco berarti menandakan kalau misalkan tim Liquid harus stick bertiga atau berempat minimal ya karena mereka pasti akan ada yang cancel satu nih bakal ada yang kena suppress satu orang ya dan entah siapapun itu Alpha gak mungkin dapat target Matilda impossible banget Aku rasa kalau Alpha sih mungkin ya. Satu dia butuh waktu juga untuk mencet guiding win dan itu bisa jadi waktu yang tepat untuk ada Ironwood dan juga atau mungkin ada yang langsung bloodihan bersama Winter Cup boleh. tapi menurutku ya dari tim Onyx sendiri ya ini ngambil Franco ya banget sih dengan 3 hero awal yang memang sama-sama bekerja sama banget gitu loh Jushin untuk sisi powernya membantu untuk Alpha bisa bawa Emong ke team fight Matilda yang bisa menyelamatkannya dan Alpha sebagai damager di APG satu diambil ini lumayan pecah loh karena dari tim Liquid di tanah ya apalagi dengan Reaction ya dia dari awal udah langsung Yomi-nya dimunculkan dan dengan ada Matilda Morpheus otomatis di ban udah pasti kita tahu sendiri win rate-nya memang tinggi walaupun win rate-nya menurun lagi di MPL ID untuk combo Matilda dan juga Morpheus tapi ingat mereka tetap menjadi combo yang dinamis banget dan bisa membuatkan sebuah targeting yang menarik fleksibel ya fleksibel banget Menantikan satu pick yang akan dilakukan sama tim Onyx juga nih. Mereka butuh mid laners juga, mereka butuh gold player. aku merasa 1-1 dulu sih yang mau diambil Boleh sih. karena ada Matilda yang pertama yang kedua ada Franco juga nih jadi Ya. momen pick off momen coba escape dari Matilda juga itu 1-1 adalah good option Iya. Ya, kombinasi juga enak banget. Franco One. Ini ternyata kalau kombinasi Alpha Matilda di Indonesia nggak terlalu, di MPL Indonesia ya, ini nggak terlalu menjanjikan gitu. Secara win rate yang nggak 33%, 4 kali lose. ya karena maksudnya assassin kan Iya. jadi sebagai user Alpha malesnya adalah kalau udah team fight emang susah pulang kadang lupa jangan pulang aja kita sebagai Alpha user makanya dari segi user juga ya itu problemnya dari Alpha adalah engage-nya bagus disengage-nya pick yang menarik ya semenjak melihat adanya Matilda dan juga Chushin ini jatuhnya kayak Onyx lumayan berani untuk ngebalikin dengan adanya Franco yang metode pick off-nya malahan di mereka sebenarnya yang biasanya untuk covering fire-nya malah lebih dibutuhkan sama tim Liquid ID tapi mereka ternyata kali ini ngejawab dengan ya udah Franco-nya pasti bakal dipukul-pukulin kita selamatin Franco-nya Rasa dengan satu Netherrealm nanti akan membuat dari Franco-nya masih bisa untuk juga masih bisa melakukan pilihan juga. Bahkan nggak perlu repot-repot lagi pakai Winter Crash kalau bisa ada Netherrealm. tapi jujur ya dengan dari tim Liquid yang kayak gini ya mereka coba untuk bawa Fox dulu ternyata mengingat bahwa mereka emang typical brawler banget kan ditambah lagi dengan Gatot Kaca otomatis setidaknya menyimpan satu strat gitu loh untuk bisa lebih jauh gitu loh biar supaya lumayan aman tapi dari Onyx jantung mereka juga udah dulu tapi lagi dengan adanya Manas long term team fight mereka bakal kuat banget tapi mereka punya Jushin dan Franco mainnya pick up dari awal mereka mau tipe burst damage ya dari awal Kombinasi dengan Franco pastinya bisa untuk dapetin instant point eliminations, tapi balik lagi, ini adalah match point untuk Onyx dan kesempatan terakhir bisa dibilang untuk tim Liquid ID. So, langsung aja kita masuk ke dalam lane of fire bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho.
Thank you so much untuk para panelis kita. Match point, pressure yang gak ada habisnya untuk tim Liquid. Ya, satu kemenangan lagi. Andai Onyx berhasil membungkus game ketiga, berarti juara dari season kemarin. Yes. Apakah Liquid mampu membalikan kembali keadaan yang sudah 2 poin tertinggal? Atau bahkan tim Onyx yang akan memulangkan juara bertahan kita? Soel, FPL mana tabung tangannya? Let's go to the lane, knockout. Oke, early game nih, yang dari tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Jangan sampai full off. Karena jelas banget nih, Onyx mereka tahu gimana caranya pegang kendali. Mereka tahu gimana caranya pegang tempo, pattern, semuanya. Mereka unggul. Liquid tugas mereka adalah satu. Kalau memang nggak bisa bertahan, cobalah menyerang. Karena terkadang ya harus menyerang untuk dapetin yang mereka mau. Ya. Tapi lihat pressure dari T-Boy di arah rumput, untungnya masih bisa di awal sama ESL. Dihindari dengan adanya Zuxin. Tapi kalau bisa kita lihat, di lupakan ini rotasi akan lebih cepat untuk sosok seorang Kairi. Kairi, tank Ayo, assassin Ayo, dan fighter pun Ayo. Bahkan di depan sana akan ada first blood, tapi masih ada flicker dan satu baharan hook yang gagal dari seorang T-Boy. Hampir saja membuat seorang ESL down. Teringat, Purify cuma dari tangan dari seorang Widdy. Enak banget sih udah nge-brain satu sel kan, dari mid-laner lagi. Pertol pertama ini bakal lo mau milih harusnya, tapi ini dia Liquid jungle dan dapat. Oh enggak. Dia nggak dapat. Masih aman karena kita lihat di sana Kairi setidaknya punya pressure yang tidak didapatkan di 2 game terakhir. Jangan sampai ada kebocoran di early game. Karena tadi sudah dikasih tahu kalau ada satu kali kebocoran aja dari tim Liquid, dia bisa gagal dan bisa pulang. Mereka harus benar-benar reset dulu ya. Lupakan apa yang terjadi di 2 game sebelumnya. Tapi agak susah memang kalau misalkan mau dipikirin lagi. Onyx mereka punya segudang strategi, entah itu dari hero-nya, dari gameplaynya. Dan sekarang baru kita lihat 3 gameplay yang berbeda. Dia 3 gameplay yang berbeda mampukah membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil dominasi kali ini. Tapi dengan adanya clearing ini yang sangat cepat di arah mid lane tower dengan Tarkle sudah muncul membuat pasukan dari tim Liquid. Mereka udah standby, mencoba untuk melakukan zoning out menuju ke seorang Kairi. Ada Susi di sana berhasil tertangkap, tapi nampaknya ada sana yang standby dengan adanya Dead Rim. Dan para pasukan dari tim Liquid masih mendapatkan satu tackle. Meanwhile, first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan solo pick up di arah Goldberg, solo kill. Tapi Sas dan kawan-kawan menutup 2 poin kill atas tim Liquid, tapi solo kill Iyo, the Youngblood versus Savero, Youngblood from Onyx. Ya itu menutup tadinya kerugian yang harus diterima oleh tim Liquid ID dengan kehilangan 2 member. Sekarang jadi lebih oke lah, lebih gak kurang-kurang banget dari goal Onyx-nya. Walaupun memang masih pegang Onyx ya. Dengan tadi first blood juga, makanya boosting goldnya bakal lebih enak. Ketika Onyx udah gak bisa untuk masuk untuk kontes ke arah retribution tadi, mereka langsung pindah targetnya. Oke, bukan turtle lagi. Divide. Langsung divide. Oke, tapi lihat Pavian kali ini dengan adanya Winnie, dia punya damage dia lebih juga dengan Alpha. Jadi dia bakal coba ditempel habis-habisan dan siapapun yang akan menutup jalan para pasukan dari tim Onyx akan coba dihantam. Dan itu dia, dengan adanya Keyboy atau tidak adanya Keyboy, mereka nggak peduli sama sekali. Ya. Apalagi Keyboy bukan tipikal yang bisa ada di depan loh. Ingat ini Franco. Bukan yang bisa ngejagain di depan, nggak bisa nge-zoning juga. Semua mengandalkan Lutfi untuk badannya. Dan kalau Lutfinya bisa di-chopdown duluan, mungkin Onyx akan ada celah di sana. Alright, tapi kalau ngomongin secara Onyx, mereka masih mengunggul dari 1000 gold difference. Wow, luar biasa. Dengan damage tambahan, ini membuat para pasukan dari tim Liquid lebih kuat dengan true damage yang dimiliki dari para Pavian. Cuma, mampu nggak waktu yang udah mereka berikan ini dimanfaatkan oleh Q? Harus ya, karena memang tipikal hero Trinity yang butuh banget item. Menit 9 lah rata-ratanya. Bisa lebih cepat sedikit tapi bottom lane. Jangan sampai mereka taruh offside. Aaron nggak boleh taruh offside karena lihat satu mechanic memberikan seorang Pavian tepat sangat Sam. Sempat bertanya Netherland. Lihat, Avatar Guardian berhasil menangkap seorang Keyboy tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak kenal kendor, mereka tidak peduli. Di depan sana ada 1-2 kill yang bisa mereka dapatkan. Karena 1-2 poin kill tadi sebenarnya bisa mereka dapatkan, tapi mereka disiplin untuk disengage sleep. Thanks to Sans tadi, Netherlands muncul di waktu yang begitu tepat. Ini kan kemudian yang harus diterima oleh Onyx.
Oke, Iron Hook, mancing yang mantap dari sang Kipoy, tapi tidak bisa terlalu lama. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka melakukan setup. Pavian memegang karet tackle, langsung bergerak belakang dan satu point kill. Satu point kill yang gagal didapatkan atas Aran karena tackle berhasil didapatkan Pavian. Output damage yang maksimum membuat tim Onyx marah. Mereka yang harus kehilangan lebih kalau tidak bisa di covering up. Satu hit lagi, tapi backup dari Savero membuat Lutfi masih bisa selamat. Yes, Kalau dari Liquid bawahnya didorong habis. Itu kalau tidak di covering up sama Savero itu kelar Lim. Ya, kalau nggak ada covering fire aja tadi. Dan wah ini dia untuk MPL ID Extremer kita. Wow. Ultimate Wow. R7. Ini Antimes dan R7 dua EXP laner yang sangat-sangat keras di era mereka. Dan bahkan mereka rivalitas tanpa henti dari mereka dan juga timnya. Iya, Prime XP Lane ya ada di zaman mereka juga. Dan kalian bisa kunjungi juga nih untuk channel official Streamer MPL ID. Wow, teriakan sudah terdengar dari Onyx dan Cavalries. Masih ada harapan untuk tim Liquid. Jadi jangan mengendorkan suara kalian. Karena kalau ngomongin dari audience prediction, tidak bisa dipungkiri Onyx mendapatkan 80% Lim. Iya. Dan ini jadi masalah ketika goldnya nggak bisa melambung tinggi. Kita tahu masalah Liquid dari sebelumnya adalah early game. Tapi sekarang early game-nya lumayan mulus dari Liquid. Mereka berani ngelawan. Memang gold masih di Onyx. Memang tadi turtle juga ada kontes. Tapi tetap dengan hanya perbedaan segini nggak bisa dihitung. Maksudnya dari item-item pertama aja nih yang sebenarnya masih sama. Siapapun yang udah jadi item pertama, lawannya pun atau match-up-nya itu tetap sama udah jadi juga. Oke, tapi kalau kita menyaksikan kondisi di Arab kita the late game, sebenarnya dari tim Liquid ini yang akan lebih punya power nantinya. Karena mereka punya badan sangat kuat. Dan mereka juga punya Moskow di depan sana. Cuma, melihat adanya kondisi dari tim Liquid, mereka belum bisa dominasi laning yang bisa didapatkan mereka di tiga lane berbeda. Kayaknya masih bertahan nih. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan masalahnya, regroupnya Onyx ini akan sedikit terlambat mengingat adanya Q, Spear of Destruction. Dia bisa dilihat kapan itu. Kita lihat pipa jarak bottom lane kali ini tidak ada. Untuk para pasukan dari tim Onyx, mereka nggak bisa membantai balik tim Liquid. Bahkan mereka terus loading up dengan komentator Aran saja. Lihat, Aran saja yang berhasil men-zoning up para pasukan dari tim Liquid tanpa ada bisa perlawanan dari Onyx berikan. Perfect turtle didapatkan Liquid. Bahkan menjadi Liquid yang berbeda nih dari 2 game sebelumnya. Mereka coba untuk mengangkat temponya, pegang kendalinya. Walaupun di sisi lain ada Kairi juga nih yang lagi split push. Dia makan semua yang ada di bagian bottom lane. Tapi menurutku tetap fine. Apalagi celah dari Onyx juga mulai terlihat setelah Kiboy. Dia bukan pakai hero badan. Ya, keluar pakai hero badan. Memang initiate, tapi initiate yang mungkin masih bisa dikalkulasi oleh para pasukan dari tim Liquid kali ya. Masih kebaca juga. Masih kebaca dengan gameplaynya. Dan Suns jadi harus ngebuka Netherlandnya lebih cepat dari seharusnya. Soalnya nggak ada badan yang keras banget. Paling Lutfi. Mungkin kalau Lutfi ada di depan, Netherland bisa sedikit ditahan. Tapi gimana dengan Kiboy? Tapi dimaksimalkan sama Kyo semua waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Waduh, iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba perfect turtle, semuanya bonyok, ada trade kill terus. Tapi Kyo-nya nggak jadi, itu sangat-sangat bahaya juga. Wow, kan masih untung ya. Gold kelas sih. Gold kelas dan damage juga. Kita lihat betapa besarnya kombin damage yang diberikan dari seorang Sans atas dia skill. Youngblood versus veteran di mid lane. 1000 gold loh, Ji. Ini angka yang tinggi sebetulnya. Apalagi ngelihat dari Faramis ya, bukan tipikal hero farmer. Mungkin kalau ngebahas soal Novania, ya mungkin tipikal hero farmer yang lumayan enak juga kan untuk ngelahir ya dari range yang lumayan jauh. Tapi ini Faramis, apalagi ngelihat dari posisinya dia skill, dia bisa ngezoning ke belakang. Dan ya masih seperti game sebelumnya, lumayan pasif bisa dibilang untuk early game sampai mid game-nya. Tapi pressure tanpa kill ini loh yang sebenarnya mengerikan. Ya, karena mereka akan terus snowballing siapapun itu di awal. Mereka akan terus snowballing, mereka terus keep up dengan adanya template farming mereka. Dan lihat dengan Sans yang mendominasi ternyata yang memperkecil dari gold difference dari antara Liquid dan juga tim Onyx. Bayangkan kalau Sans tidak bisa melakukan dominasi bersama dengan Kairi, ini akan berat untuk tim Onyx. Walaupun tipis ya, tadi ngeliat dari Kairi. Suns mungkin memang agak jauh, tapi untuk Onyx ini tetap harus hati-hati karena luar pertama sudah mulai. Mereka akan setup dipegang oleh tim Liquid. Oke, setup sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Vision yang sudah terlihat sangat jelas dengan Alpha, tapi Kairi show di area mid lane. Ini membuat pasukan dan bahkan lihat ketarikan dengan kondisi satu purify yang tidak ada.
mengandalkan para pasukan dari tim Onyx bisa melakukan satu Iron Hook ke dalam seorang Winnie. Hati-hati, karena mereka semua ada di lokasi yang sama. Team fight dari manapun bisa dimulai. Lordnya nggak di-reset. Meskipun begitu roll tidak di reset, para pasukan dari tim Onyx mereka melakukan setup. Dipegang. Sekarang seorang Fabian dipegang Kyrie! Kyrie! What a steal from Kyrie! Berhasil mendapatkan seorang Fabian. Tanpa adanya following on damage itu akan biasa saja bahkan lebih yang tertek di depan sana. Aran, Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu key point pertukarannya. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dan Kyrie berhasil keluar dari jeratan tim Queen. Take over yang begitu manis kali ini Onyx sadar. Retributionnya lebih kuat. Oke, tapi lihat Ini berpisah loh. ini Fabian dari para belakang. dan para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mengejar seorang Liquid dengan dua pemain mereka yang berhasil kabur dan Fabian gak ada satu cover yaitu Winnie dan Fabian kalau tenggelam di depan Hati-hati. sana Fabian akan tumbang. Ini bisa dimakan juga karena nggak ada Matilda betul. Tapi penguasaan map dari Onyx bagus banget loh. Mereka sadar nih bisa nge-press lagi 2 melawan 2 masih bisa. Belum lagi dengan Fabian yang nggak terdeteksi. Seakan-akan nggak ada vision juga tadi untuk Fabian. Tapi mereka tetap aman. Dari segi item, War Axe dan Malefic ternyata. Item ketiga dari Ludwig. Oh, Lordnya bebas. Lordnya dibiarkan sampai ke depan sana. Sedangkan Kyrie mendorong dalam atas lane. Para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mendobrak ke arah home defense. Fabian berada di garis depan. Saat bersama dengan para Stavero, dia bisa terlalu sakit membuat arah terus pun belakang. Dan holy defense akhirnya pecah. Masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Dan ada Ram. Kali ini mau tidak mau harus dibuka. Dibanding pertaruhannya dengan nyawa dan juga satu pasien yang dibagi dari sana. Oke, masih bisa bertahan tim Liquid. Mereka belum kehilangan Gastar sama sekali. Thanks to Holy Defense yang masih ada tadi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sama sekali. Satu push, split push, ataupun nanti bersama dengan Lord itu bakal menjadi ancaman yang serius. Karena tim Liquid ID mereka tidak punya high ground defense yang terlalu kuat. Hanya mengandalkan Kyo aja nih dari first damage-nya. Nggak bisa. Waduh, hampir. Bayangkan kalau itu dapat, udah kelar lim. Selesai sih itu. Selesai sudah. Pasti hilang, nggak ada backup sama sekali. Minimal satu best turret tadi. Pasti banget. Bisa dipaksa ya. Tapi di set kembali dari keduanya akan menunggu Lord. Hanya 8 total poin kill dengan support plus fighter. Liquid mereka mengeluarkan strategi terbaiknya namun Onyx berganti setiap strategi. Tidak apa-apa. Lutfi menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu bas. Dengan menuju ke arah Aran. Tapi Yuji. Avatar Guardian gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Sasta bakal menjadi utama dan Netherrealm mau tidak mau dikeluarkan daripada dia harus kehilangan dirinya dengan kondisi Lord yang kedua akan muncul. Itu Contact Fire yang begitu baik Onyx. Ketika mereka kehilangan satu member, mereka mundur teratur. Tidak ditinggal, itu dia. Ada peluru dari Savero, ada Sans juga yang masih ngeluarin skill ketika lagi mode mundur pun. Kayak Sujin. Oh, Hati-hati. lihat Lim di kanan tadi mirip Sujin ya, tapi nggak tahu itu dia atau bukan ya. Ada Setsujin tuh, tapi ngumpet dia. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dan tim Onyx mereka mengungguli 2000 gold. 2000 gold difference apakah berimpact tinggi di dalam menit ke-13 kali ini? Jangan lupakan, Kiboy bisa menarik siapapun di depan sana. Ini bagus sih. Di bagian bawah bisa terbilang rapih ya dari keduanya. Gak ada pressure yang berlebih juga. Tapi justru kan mempertanyakan kepada tim Liquid. Mereka yang punya loh kontrol untuk farlane ya kan. Harusnya pressure-nya ada di mereka. Tapi nggak ada pressure. Tapi kali ini nggak ada pressure sama sekali. Gak ada vision sih. Takut 3-2. Takutnya nanti ada 2 orang di bagian bawah Q-nya dimakan. Dan itu bakal jadi fatal moment bagi tim Liquid. Makanya kita ngomongin Sans kalau dia udah berani untuk membuka badan seperti itu, tandanya mereka udah punya Netherrealm kembali. Show sudah dilakukan, Magic Mania masih gagal. Dan 1700 gold difference, tapi lihat. Dari bottom line informasi telah didapatkan dengan adanya Q yang show. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berani dan bakal fight terjadi. Menjaga seorang Fabian menjadi target utama. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka belum mau komit. Karena melihat mereka ada satu buah kondisi apakah Steel. Lock apakah Steel lock Kyrie. Kyo fokus karena Ben. Gak punya apa terjadi. Dan Kyo save the day for Liquid. Kyo the young